Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya baru 2. Biarin, nggak apa-apa lah. Kita bawa naik. Oke, kita share screen aja ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini kondisi lagi di Padang Panjang, jadi pakai doa semuanya di sini. Oke, mulai dengan nilai. Sebagian besar masih belum lulus. Jadi yang lulus baru 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, dan lulusnya bagus semua. Nilai di atas 85. Yang nilainya masih di bawah 60 atau 70 ujian lagi aja ya. Terutama kerjain ini, apa sih namanya? UAS. Soalnya ini kayaknya kebanyakan belum ngerjain UAS sih. Jadi tolong UASnya dikerjain supaya nilainya oke. Terus kemungkinan nanti ada mahasiswa-mahasiswa baru yang daftar di TTS diizinkan ikut kuliah saya juga sih. Jadi mereka bisa curi start. Jadi sekarang kebijakannya adalah semua mahasiswa boleh curi start. Jadi masih yang baru boleh ngambil kuliah di atas, tidak terdaftar di open course. Kemudian kalau nilainya bagus nanti bisa ditransfer jadi kredit. Jadi mereka akan curi start. Ya sekarang udah ada sekitar 20-30an mahasiswa yang udah daftar sih. Oke. Terus itu yang pertama. Yang lain lagi adalah bentar, mana ya? Kuliahnya udah habis sebetulnya. Nih kalau kita lihat kuliahnya udah habis semuanya. Jadi tinggal dikerjain aja ujiannya, terutama UTS UAS. UASnya sendiri harusnya sekitar bulan Februari sih. Cuman ya kerjain dari sekarang karena materi udah habis sih sebenarnya. Nah, mumpung udah habis, karena saya agak curang sih sebenarnya karena saya sekali pertemuan seringkali 2 materi. Jadi habisnya cepet. Terus ini juga wireless networking nggak bisa didemoin karena pakai online, jadi baca aja. Yang lainnya sih sudah sebagian besar udah dibahas ya. Oke, ini udah beres, materi udah beres. Sekarang kita akan loncat lagi ke materi yang kuliahnya belum ada di TTS sebenarnya. Masuk ke sini lagi. Kuliahnya belum ada. Cuman ini sampai akhir Januari mau saya transfer jadi kuliah beneran. Kuliahnya adalah kuliah ini IT forensik. Ini belum ada di TTS-nya, belum ada juga sih. Jadi ini kuliahnya kuliah, kalau nggak salah saya sempat kasih lihat ini sedikit ya. Jadi ini kuliahnya belum ada di TTS. Saya sedang beresin ini supaya ini kuliahnya kuliah S2 sebetulnya. Ini S2 di Presiden University. Saya diminta ngajar juga di sana untuk S2-nya. Nah, ini tentang forensik. Oke, saya akan coba bahas cepat aja ini. Oh ya, ini saya posisi ada di Padang Panjang. Jadi maghribnya itu kalau nggak salah sekitar jam 6.30. Coba. Iya, 6:30 sih di situ, Prof. Iya ya, maghrib Padang Panjang. Bener ya? Iya, kurang-kurang dikit lah, Prof. Tuh, ya jam 6.20 kalau katanya Google sih. Ya udah, jadi kita akan babat sampai jam 6.30. Kemudian apa sih namanya? Habis. Kan kita biasanya break 30 menit kan. Jadi ya udah 6.30 selesai kuliahnya. Biar beres sekalian. Oke, sekarang saya akan bahas ini ya, IT forensik. Ini duitnya lumayan, ini ngomong jujur dulu ya, duitnya sekitar 100 sampai 200 juta per kasus kalau itu kasusnya ada di bank. Kalau kasusnya ada di lembaga pemerintah, kementerian lembaga, ya honornya honor Bapenas. Paling sekitar 1 juta 2, ya paling 3 juta lah. Jadi range harganya dari 3 juta sampai 200 juta. Makanya kalau bisa sih mainnya di bank. Cuman untuk sampai level itu kita harus tim, nggak bisa sendirian sih. Kalau udah masuk bank mainnya tim dan kita harus punya track record bagus banget buat tembus ke bank-bank itu. Kasus di bank lumayan banyak,
setiap minggu ada beberapa kasus, jadi mereka sebetulnya ngeluarin duit lumayan besar buat forensik ini sih. Cuman bagaimana caranya kita buat jual diri bahwa kita jagoan aja, intinya itu aja sih kalau yang urusan yang ini ya. Nah, caranya kalau mau jual diri paling keren adalah webinar, sering-sering webinar dan ngomongnya soal forensik. Webinarnya bisa dikoordinasi sama Mei di TTS. Kemudian kalau bisa nulis buku lebih keren lagi, soalnya buku forensik tuh jarang banget sih. Coba saya masuk ke Andi Publisher ya, andipublisher.com. Ini buku forensik jarang, jadi kalau bisa nulis di situ langsung naik namanya sih, forensik. Itu hampir nggak ada sih bukunya, dikit banget sih. Ntar ini lagi nyari ya, sambil cuman 2 kan. Ini komputer forensik sama mental bahasa forensik. Jadi yang cuma 1 sih intinya. Jangan khawatir, cuma 1 buku bukan berarti kita nggak boleh nulis. Justru karena cuma 1 buku, kita jadi bisa menulis. Jadi ini kalau dilihat, ini lebih ke komputer forensik. Beda dengan internet forensik, beda loh ini. Hati-hati. Jadi ini masih kosong banget. Nah ini saya kasih rahasianya dulu nih. Komputer forensik itu adanya sampai titik 1, 2, 3, 4. Itu komputer forensik. Kalau ke belakang ini udah internet forensik. Itu nggak ada bukunya. Dan yang ahlinya juga hampir nggak ada. Jadi Anda hidupnya enak sih sebenarnya. Oh ini ada komputer lagi forensik nih. Buat server tapi ini file system Linux ya. Jadi kita hidupnya enak karena kosong. Jadi sarannya fokus. Yang penting ini dulu ya tapi ya, kuliah yang ethical hacking beresin ya nilainya. Biar enak sih ono hidupnya. Udah gitu bisa fokus ke sini, nulis buku, bikin webinar. Kalau nulis buku tujuannya buat ini ya, buat gantiin skripsi sih. Cuman itu kan nanti kita jual juga. Nah nulis buku ada 2 cara. Kalau mau cepet terbit, lewat penerbit di Surabaya itu bayar 1 juta sih. Kalau yang itu bayarnya 1 juta. Tapi hitungannya gampang nih, hitungannya. Kita keluarin duit 1 juta. Oke. Misal harga bukunya, jadi kalau sekitar 200-an halaman, itu modalnya penerbit sekitar 50.000 sih sebenarnya. Jadi penerbit sebetulnya naruh duit 50.000 kalau 200 halaman. Dia punya daftarnya lah, sekian halaman berapa, sekian halaman berapa. Tapi kira-kira patokannya kira-kira 200 halaman 50.000 rupiah. Kalau kita jual bukunya dengan harga, misalnya ini aja Andi nih ya, ini 75.000 rupiah. Misalnya kita nggak usah 75.000 rupiah lah, 70.000 rupiah aja, beda 5.000 perak ya. Berarti kita untung 20.000 dong dari buku itu. Itu belum termasuk ongkir ya, ongkos kirim. Tapi itu 20.000 buat penulis. Nah, sekarang kita hitung-hitungan aja. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Laku 100 buku aja. Berarti kita dapat 2 juta rupiah. Jadi modal 1 juta itu nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Duit itu akan balik dengan 100 buku aja. Padahal yang namanya forensik itu banyak yang ngejar, banyak yang nyari. Dan kemungkinan kalau bukunya bagus. Jadi kalau nanti nulis buku, bisa saya kasih arahan. Sayanya nggak usah dikasih duit, karena udah bagian dari kuliah lah. Jadi duitnya 2 juta itu kalau 100 buku buat Anda. Tapi kalau rata-rata buku itu akan terjual sekitar 1.000 sampai 3.000 eksemplar. Jadi kalau bukunya menarik dan nggak ada buku lain, kemungkinan besar 3.000 eksemplar cepat dapatnya. Kalau 3.000 kali 20.000 berarti berapa tuh? 3.000 kali 20.000 bisa puluhan juta dapat duitnya. Jadi sebenarnya oke banget sih. Gitu ya. Jadi modal 1 juta rupiah buat nulis buku nggak masalah. Kenapa 1 juta rupiah itu dibutuhkan? Karena buku itu harus dapat ISBN ke Perpustakaan Nasional. Kemudian mereka harus nyetak beberapa buku buat Perpustakaan Nasional. Kemudian juga mereka biasanya nge-layout bukunya. Jadi kita kasih naskah aja, dia nge-layout, bikin cover segala macam. Makanya dia minta duit 1 juta. Kira-kira itu sih. Oke. Kalau di Andi butuh waktu 1 tahun. Kalau itu butuh waktu sekitar sebulan bukunya terbit. Gitu ya. Dan udah gitu buku terbit, kita udah nggak usah pusing lagi urusan skripsi.
Cuman bukunya nggak boleh barengan sama temen ya. Kalau barengan dosen boleh. Jadi sama saya boleh, sama dosen lain juga nggak masalah. Kalau sama dosen lain saya tetap bantu nulis juga nggak masalah sih. Jadi nulisnya tetap mahasiswanya satu orang, orang kedua atau ketiganya dosen, nggak masalah. Atau mitra kerja di sana juga nggak masalah. Tapi nggak boleh mahasiswa ITTS lagi. Soalnya bingung nanti kalau mahasiswa ITTS lagi kita bingung. Ini yang nulis siapa sebetulnya? Kan nilainya dibagi dua ntar. Jadi lebih sarannya satu buku satu mahasiswa ITTS. Kalau mau nulis beberapa orang ya dosen lain yang orang-orang itu. Atau teman kerja, nggak masalah sih. Oke, beres ya urusan ininya. Jadi forensik ini bukunya masih kosong, nggak ada bukunya hari ini, keren banget ini. Dan ini di sini materinya ada di sini. Nah ini kebetulan materinya, kalau ini kuliah S2 dan S2-nya berbahasa Inggris, materinya ada dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, dan soal-soalnya bahasa Inggris semua. Untuk kedepannya semua soal saya akan bahasa Inggris. Jadi mahasiswa adik-adik kelas Anda akan lebih sengsara karena soalnya akan bahasa Inggris. Kenapa sampai kayak gitu? Karena kemarin kita dapat komplain dari TIA, dari beberapa perusahaan lah. Masalah besar di mahasiswa ITTS adalah nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang jadi fatal. Ternyata ilmu jago, bahasa Inggrisnya parah semua. Jadi itu yang harus dirombak abis supaya semua mahasiswa ITTS bisa terbang. Oke, sekarang saya akan bahas dulu IT forensik ilmunya ya. Apa yang dibahas di IT forensik. Oke. Ini intro ke IT forensik. Intinya kalau sederhananya kira-kira IT forensik itu kira-kira gini. Dia cari barang bukti untuk melihat skenario kejahatan. Kira-kira kayak gitulah. Dia cari barang bukti, yang jadi masalah besar adalah barang buktinya semuanya elektronik. Itu yang jadi masalah, barang bukti elektronik. Gimana caranya kita bisa menyelamatkan barang bukti yang sifatnya elektronik yang gampang rusak tadi. Jadi itu satu, dan kedua ada masalah etika juga. Kadang-kadang barang bukti itu kan sifatnya pribadi ya. Nah itu nggak boleh dibuka sih kalau pribadi. Misal foto porno, udah jangan dibuka. Kacau ceritanya soalnya kalau dibuka ya. Jadi itu ada masalah-masalah pribadi kayak gitu yang nggak boleh dibuka sih. Jadi ada masalah etika, ada masalah teknik juga. Terus di sini juga ada bagaimana caranya akuisisi itu mendapatkan data. Ya, ada beberapa teknik buat dapetin data. Di sini dijelaskan teknik akuisisinya, kemudian ada dokumentasi sama chain of custody. Chain of custody kira-kira kalau bahasanya sunnah Rasul ya. Kalau di Islam kan ada Al-Quran, ada sunnah. Nah di sunnah itu ada chain of custody. Jadi chain of custody itu kira-kira gini. Ini asal muasalnya si barang bukti dari siapa? Siapa yang lihat pertama kali? Terus diceritakan ke siapa? Terus disimpan oleh siapa? Terus semuanya harus rinci, kelihatan semuanya dari ujung sampai ujung, nggak boleh ada miss. Jadi itu chain of custody, dan ini juga terjadi di Islam ya. Jadi di sunnah Rasul tuh kelihatan banget. Jadi Nabi Muhammad ngomong apa, siapa yang denger, terus diceritakan ke siapa, orangnya bagaimana nih yang nerima pertama kali, terus yang nerima selanjutnya, orangnya semua dievaluasi, nggak boleh sampai ada orang yang tidak bisa dipercaya ada di dalam rantai bukti tadi. Jadi ini sama aja sih sebetulnya. Pewari forensik, keren juga ya, baru kebayang. Oke, pewari forensik. Oke, siap. Kayaknya harus diganti nih chain of custody. Tapi karena ini kuliahnya dalam bahasa Inggris juga ya kepaksa gue pakai chain of custody dah. Ini kira-kira gitu ya. Ini urusan chain of custody. Nah kemudian kita analisa data. Analisa data macam-macam banget, banyak banget teknik analisanya. Di sini dijelaskan secara umum aja. Tapi intinya bagaimana kita bisa tracking trace data sih. Data itu bisa di-tracking. Karena masalah paling besarnya itu kira-kira gini. Ini data banyak banget. Nggak semua data bisa kita pakai sih sebenarnya. Data sebagian akan terbuang. Dan yang paling nyebelin dalam dunia forensik adalah sebagian data itu akan di-delete.
sama pelaku kejahatan. Jadi kita harus bisa merecover datanya. Terus yang sebelah lagi, yang lain lagi adalah data itu kadang-kadang adanya di memori, di RAM. Kalau listriknya dimatiin, komputernya mati, datanya hilang. Nah, mampus dah lu. Jadi ceritanya horor banget nih bagian analisa data. Tapi ini penting banget, kita harus tahu teknik-teknik analisanya. Ada yang tekniknya statik, ada yang dynamic, apa segala macam. Bejibun lah. Tool-toolnya juga banyak banget sih. Oke. Jadi ini teknik analisa datanya dikasih tahu, dan ini biasanya akan runyem di tadi komputer forensik biasanya. Kalau di jaringan isunya lain lagi sih. Isunya, ini ada masalah juga satu lagi. Ini mumpung lagi keinget aja sih. Kalau kita ngelihat data yang sekarang, sebagian besar data akan dienkripsi. Dan itu terjadi juga di Trojan, itu dienkrip. Semua traffic internet tuh pakai HTTPS dienkrip. Dan itu kita punya masalah besar bagaimana kita tahu bahwa itu kejahatan. Nah, pusing kepala. Jadi kira-kira kita punya masalah banyak sih buat menganalisa data. Dan ini jadi bisa paper jurnal berapa biji juga bisa sih dari sini. Keren sih sebenarnya. Beres ya? Jadi kalau mau masuk sebagai ilmuwan bisa, mau bikin buku bisa, kesempatan masih terbuka luas. Dan alhamdulillah orang yang menguasai ilmu ini nggak banyak, karena untuk sampai level yang ini Anda harus ngerti sistem operasi. Sistem operasinya juga semua sistem operasi, artinya nggak harus cuma ngerti Windows, harus ngerti Linux, harus ngerti Android, harus ngerti iPhone, harus ngerti sistem operasi di desktop, server. Di server juga banyak sistem operasinya, versinya banyak banget, jadi pening tuh urusannya. Itu sistem operasi. Sudah sistem operasi, kita harus ngerti jaringan. Di jaringan juga isunya banyak banget. Kalau kita lihat di kuliah jaringan kan ada router, ada server, ada switch, ada hub, ada data center lah, apa bejibun-jibrut di servernya. Udah gitu mulai masuk ke level aplikasi. Aplikasi juga sama nyebelinnya. Ada database, ada koneksi dari front end, back end, ada DevOpsSec segala macam. Wah, pening kepala. Jadi ini horor banget ilmunya. Setelah itu semua mengerti, masuk ke kuliah cyber security. Jadi tadi OS, jaringan, cyber security, baru bisa ngerti forensik. Jadi forensik itu terakhir. Ini hanya bisa dikuasain kalau Anda ngerti yang bawahnya. Kalau di bawahnya masih fondasinya nggak kuat, masuk ke sini gampang biasanya. Karena susah. Oke. Udah gitu kita harus main aliran-aliran juga sih. Alirannya, kalau saya alirannya lebih ke open source ya. Kalau ada yang di Windows juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi saya lebih ke open source, bukannya apa-apa, soalnya murah, gratis. Kalau Windows nggak kuat bayarnya. Ini beres ya, ini data analisis. Nah, terus mulai masuk ke investigasi sistem operasi. Di sini ini kuliahnya, modulnya berusaha menerangkan di 3 sistem operasi, Windows, Linux, sama mobile. Cuman bayangin kalau nerangin ini di apa sih namanya, di satu pertemuan kayak ini 2 jam, 1,5 jam, nggak dapet sih sebenarnya. Jadi nerangin ini dalam 1,5 jam nggak akan bisa sih sebenarnya. Jadi ini harus jam terbang banget. Ini bisa-bisa berapa kali pertemuan sebenarnya, berapa kali eksperimen, baru bisa ngerti. Kalau Windows kan misalnya ada apa sih, register segala macam di Windows ya, itu harus ngerti kayak gituan. Kalau di Linux tuh ada apa, ada sistem sysctl, sistem kontrol segala macam. Kita bisa nge-set parameternya segala macam. Walaupun sebetulnya seringkali itu dilakukan oleh admin doang, tapi kalau user kan default semuanya. Nah, kayak gitu harus ngerti. Kebetulan kalau mobile itu sebagian besar kita makanya Android, jadi sebetulnya nggak beda jauh sama Linux sih. Android sama Linux sama sebetulnya. Oke, cuman front end-nya aja beda. Back end-nya sama. Android sama Linux sama, back end-nya, front end-nya aja lain. Gitu aja sih. Oke, jadi ini sebenarnya 2 ini jadi satu, bisa jadi satu, cuman beda front end. Cuman back end-nya karena front end-nya beda, back end-nya treatment-nya agak lain sih. Kayak di Android kan rata-rata nggak di root tuh Android, nggak bisa akses ke root. Sebenarnya kalau user biasa kan kalau kita bisa nge-root kan lebih seru ceritanya. Jadi kayak gitulah. Kayak ini sistem operasi.
Nah, kemudian selesai. Titik ini adalah buku yang ini. Komputer forensik. Selesai. Intinya kalau komputer forensik kira-kira gini sih. Dan sebagian besar forensik yang ini sih. Sebagian besar. Karena ilmunya baru nyampe sini. Padahal serangannya lewat jaringan. Jadi sebetulnya sangat dibutuhkan orang yang ahli forensik yang ngerti jaringan juga. Gitu. Jadi kita punya masalah sih sebenarnya. Ini bukunya sah, nggak masalah. Jadi untung lucu. Ini kan kelihatan banget ya. Kalau ini kayaknya bukan nih, mental bahasa forensik bukan nih kayaknya. Saya nggak yakin ini ya. Kalau saya nggak yakin ini forensik yang kita tahu beneran nih. Nah, sekarang kita masuk ke forensik yang nggak ada bukunya. Jadi ini bukunya nggak ada. Tapi kalau pengen ngopi bukunya, silakan kirim harddisk ke saya kopiin buku-buku forensiknya. Jadi buku forensiknya banyak sih saya. Yang ada di bawah sih. Ini saya nggak ada di Jakarta ya. Saya ada di ini loh. Saya kasih lihat nih. Ono ada di mana? Saya kasih lihat nih. Yang panjang ya Pak? Padang Panjang saya kasih lihat nih ya. Rumahnya Ono ada di sini nih. Lengge House. Lengge House. Sok-sokan. Kubu Gadang. Ini lagi ada di sini nih. Nah, ini dia. Rumahnya bukan yang ini ya. Rumahnya yang ini sebenarnya. Coba kita maju dikit biar kelihatan. Oke. Nah, ini dia rumahnya. Ini kondisi yang lama, rumah yang sebelah belum dibikin, sekarang udah ada rumah sebelahnya. Saya lagi ngomongnya di ruangan yang ini di atas, sini. Sambil ngelihat ke sawah. Gitu kan. Hidupnya enak dah. Di Jakarta di Tangsel kagak enak. Dingin Pak? Belum dingin. Ntar malam dingin. Ntar malam pingsan lo urusannya di sini mah. Jadi nih. 19 suhunya kemarin betul Pak. Emang di mana posisi? Nah, saya di Paninjauan dulu Pak, di atas. Oh, Paninjauan malah lebih tinggi lagi itu mah, horor itu mah. Iya Pak. Oke, ini kalau mau tahu kira-kira di mana di Padang Panjangnya, Padang Panjang kotanya di sebelah sini. Ini kotanya, ini pasarnya di sini ya, di pertigaan situ pasarnya lah. Kira-kira di daerah sini. Ini isinya sawah semua sih. Jadi suasananya enak. Cuman sepeda lagi rusak, jadi nggak bisa naik sepeda saya. Biasanya naik sepeda. Paninjauan mah di dekat Bukit Tinggi ke arah sana ya. Oke. Ini di lereng Gunung Merapi Pak. Gunung Merapi itu keren tuh daerah sini. Lebih tinggi lagi daripada. Sama saya lihat postingan guru saya, Bapak nongkrong sama guru saya. Bu Elda. Iya. Walah. Iya, tadi malam. Sama Bang Teddy juga ya. Iya, Pak. itu tadi malam. Kalau Teddy tadi malam langsung apa sih namanya? Diskusi bukan skripsi, tesis S2-nya dia. Jadi saya langsung ngasih inilah bukan kuliah apa sih? Arahan lah buat skripsinya biar cepet pakai Chat GPT. Curang. Oke. Jadi itu rumahnya Ono ya. Jadi saya posisinya ada di sini sekarang, tidak ada di sana. Oke, kita lanjut. Buat sistem operasi. Oh, ini udah ya, tadi udah ya. Sekarang investigasi jaringan. Nah, ini sebetulnya banyak banget yang perlu dikerjain. Jadi ini nggak bisa dikerjain dalam satu pertemuan aja. Tapi kira-kira di sini inti sederhananya adalah gimana caranya kita nangkep traffic yang ada di jaringan. Jadi gimana kita nangkep traffic yang ada di jaringan, kemudian syukur-syukur kita bisa melakukan pemetaan, mapping lah. Pakai intrusion detection system misalnya, pakai, dan kita tahu di jaringan semua aplikasi server biasanya nyimpen log. Jadi ini lebih ke arah konsepnya. Bagaimana kita investigasi intrusion detection system, ini digedein lah biar udah kelihatan ya. Ini pakai intrusion detection system, lihat log segala macam. Jadi kira bisa dilihat dari sini nih. Oke, yang paling sering dipakai ya dua itu sih, log yang ada di server sama intrusion detection system. Yang jadi masalah adalah
kalau yang bikin aplikasinya nggak nyimpen log, itu masalah. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita kan ngandelin log sama catatan-catatan yang ada sih. Kalau catatannya nggak ada, ya pingsan urusannya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, yang jadi masalah juga adalah semua traffic yang ada di jaringan semuanya dienkripsi. Jadi kalau kita masang sensor, kita agak kesulitan sih sebenarnya buat melihat serangannya seperti apa. Sebetulnya teman-teman BSSN masang sensor sih. Nih, bssn.go.id. Ini ada layanan, coba ini ada Honeynet. Jadi Honeynet Project itu sebetulnya agak mencurigakan kalau buat saya sih sebenarnya. Jadi Honeynet Project dia pasang sensor, bentuknya bisa komputer kecil, bisa Raspberry Pi, ditaruh di data center segala macam, disebarin. Kemudian dia ngasih laporan ke pusat, trafficnya seperti apa. Nah, yang jadi seru adalah ini kalau dibaca, kita bisa baca sih serangan seperti apa yang ada ya. Ini konten sudah diperoleh 3 April 2024. Oke, ini bisa di-download sih Honeynet Project ini. Dan sebagian besar laporannya dari BSSN tuh dari sini sih, Honeynet Project. Cuman yang saya agak mencurigakan adalah gimana caranya dia bisa memilah ini serangan ini serangan ini. Soalnya sebagian besar serangan itu lewat jaringan, trafficnya dienkripsi. Jadi kalau dia monitoring di jaringan, sebetulnya dia nggak akan dapat. Kecuali dia pasang sensornya di servernya langsung. Kalau dari server langsung berarti trafficnya HTTPS-nya udah dibuka, traffic udah masuk ke dalam server, dia baru bisa lihat itu makhluknya apa tuh yang masuk. Nah, kalau yang itu dia bisa lihat. Jadi saya nggak tahu nih teknik yang dipakai seperti apa. Cuman ini jadi penelitian S3, dan ini yang mimpin juga teman saya juga, Calvin, ini orangnya. Ini dia orangnya. Ini engine-nya bukan honeypot, kayak honeypot gitu ya? Honeypot. Jadi Calvin masang honeypot di banyak server. Bikin sistem jebakan dong, Prof. Iya, kayaknya sih gitu. Tapi nggak tahu lah, harus ngobrol sama Calvin yang benarnya kayak gimana yang dia pakai ya. Tapi dia dapat datanya lumayan banyak, lumayan besar, dan dia bisa estimasi macam-macam dari situ. Dan itu jadi S3-nya dia sekarang. Dia lagi S3. Targetnya Januari atau antara Januari sampai Maret, Januari Februari Maret ini dia harus ngajuin proposal S3-nya. Kemudian dia tinggal nulis, dia udah nulis 2 paper, dari situ dia harus bikin lagi sekitar 4 paper lagi, udah S3 dia. Nih Calvin ini umurnya sekitar 10 tahun lebih muda dari saya lah, kira-kira kayak gitu ya. Ini dia dosen di SGU, Swiss German University. Timnya Calvin adalah Pak Charles ini, Charles Lim. Kita semua ada di BSSN juga sih sebenarnya. Jadi BSSN kan isinya pejabat TNI ya, jenderal, tapi dari sisi teknologi kan dia nggak nguasain ilmunya sebetulnya. Dia cuma nguasain manajemen sih. Ya udah, dia yang manage, yang kerja kita sebetulnya. Cuman kalau Calvin ini, kalau Honeynet Project yang itu, ini dananya dari sini sih sebenarnya. iSIF.Asia. Dananya sekitar 2,5 M, dapatnya dari sini. iSIF.Asia. Kalau mau apply juga bisa. Yang sudah apply adalah si Noras, sudah dapat 30.000 US dollar dari iSIF untuk migrasi IP versi 4 ke versi 6 di kota Tangerang Selatan. Jadi kalau Anda mau, jadi ini kelihatannya ada infrastruktur, ada inclusion, ada knowledge, ini ada IP versi 6 deployment, Noras di sini IP versi 6 deployment, dan ini di level Asia cuman kita Indonesia Tangerang Selatan yang masukin migrasi level kota, jadi dapat dari mereka. Jadi kalau mau geblek-geblekan tuh dananya kayak gini nih ya pilihannya ya. Saya gedein lah biar kelihatan duitnya serem. Nih. Bisa milih dari 30.000. Noras saya saranin ambil yang 30.000 dulu, jangan minta yang tinggi-tinggi supaya kita bisa nembus dulu ke dalam sistemnya mereka. Sudah masuk 30.000, udah gitu tahun keduanya bisa minta yang 85.000,
tahun selanjutnya bisa $150.000. Itu udah 2,5 M-an kira-kira, yang $150.000 ya. Oke. Jadi kalau mau mulai yang ini dulu, 30.000. Nah, ini topiknya bisa dilihat nih ya. Internet, inclusion, knowledge. Inclusion itu kira-kira gini. Bagaimana supaya orang-orang desa bisa masuk ke internet. Misalnya gimana supaya orang desa bisa bisa berdagang di internet. Inclusion bisa ekstrim juga. Gimana caranya supaya desa-desa kita ngerti forensik, ethical hacking yang murah meriah seperti apa. Itu bisa masuk ke inclusion juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau pada bisa masukin proposal ke sini. Cuman harus jago nih mainannya. Harus jago banget sih. Kalau Noras kebetulan duduk sama saya barengan di Dinas Kominfo Tangsel, dia ada di sebelah, saya jelasin semuanya dari nol. Tembus langsung proposalnya. Saya udah tahu ini bakal tembus, ini mah gampang nembusnya sih sebenarnya kalau tahu taktiknya ya. Jadi harus jago taktiknya. Taktiknya sederhana sih sebenarnya. Mereka semua si sananya ya, si Australinya, ini sebenarnya bukan Australia sih, Asia Pasifik ini sebetulnya. Jadi mereka dapat dana dari semua ISP di Asia Pasifik, semua setoran ke Apnik buat dapetin IP address segala macam, dan itu duitnya kenceng banget, gede banget. Nah, dari duit itu dia alokasin sebagian buat kayak ginian, buat penelitian sebagainya. Nah, makanya kalau kita ngajuin proposal ke dia, taktiknya harus ngomong ini manfaatnya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Berapa yang dapat manfaat. Makanya waktu Noras ngajuin yang kita deliverable-nya, apa yang kita kasih ke Asia Pasifik, kita akan ngasih 3 webinar, 2 buku, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Udah gitu kita akan nyoba di 3 sekolah, 2 OPD, kantor pemerintah, 1 lagi ke rumah sakit. Dan itu udah jadi sih sebenarnya. Jadi yang kita propose itu sesuatu yang udah jadi sebetulnya. Jadi waktu proposal dibuat itu udah ada semua. Jadi proposal bukannya kita propose dan kita kerjain, kagak. Jadi kita kerjain dulu semua, kita udah tahu bahwa ini akan sukses, baru dipropose ke sana buat dapat duit. Jadi udah pasti dapatnya sih sebenarnya. Gitu, karena kita udah jadi semua. Dan mereka juga terkagum-kagum karena belum ada negara yang bikin seperti itu. Jadi taktiknya seperti itu sih sebenarnya. Kita kerjain yang kita kerjain. Tapi sebelum proposal ya, jadi kerjain dulu apa yang kita pengen kerjain sampai yakin jadi, udah gitu baru dipropose. Jadi ini udah jadi sebetulnya baru dikasih proposalnya. Jadi kalau saya ngajuin proposal selalu gitu sih, kita kerjain yang dimasukin proposal adalah sesuatu yang udah jadi sebetulnya, bukan sesuatu yang belum jadi. Paling yang belum jadi bikin webinarnya doang lah, itu mah gampang webinar mah, cuman posting di Twitter segala macam kan orang pada datang, selesai, gampang. Cuman kita lagi nego ke mereka supaya webinarnya bahasa Inggris. Tapi minta tolong ke mereka buat teriak-teriak juga. Itu, beres ya? Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Ini ya, network investigation-nya kayak gitu. Jadi dia dasarnya cuma 2. Cuman intrusion, semua sebenarnya dasarnya 1 sih, log aja sih. Cuman nanti ada intrusion sama itu, sama log server, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang ini bawahnya ini lebih fokus sih, fokus. Ini bawahnya lebih fokus. Yang forensic access ADB ke Android itu udah di bagian ethical hacking juga udah dibahas sebetulnya. Ini sama aja sama yang dilakukan di ethical hacking. Cuman di sini ada isu kalau forensik ya, isu bagaimana kita ngevaluasi aplikasi, ngomong sama pihak ketiga. Pihak ketiga contohnya adalah Firebase. Pihak ketiga contohnya misalnya Amazon. Pihak ketiga contohnya cloud storage, Google Drive segala macam. Karena aplikasinya ngomong sama, jadi kan aplikasinya ada aplikasi, ada kita yang jadi pengguna aplikasi, terus ada pihak-pihak lain yang nyimpen data di aplikasi itu. Jadi ini harus seru nih urusannya sama pihak ketiga. Terus bagaimana kita ekstrak data, ada yang secara fisik, ada yang logik. Kalau yang fisik ya itu si RAM-nya atau ROM-nya, bukan ROM sih, lebih ke RAM ya, NVRAM lah, itu bisa di-copy ke harddisk kita.
Ini yang fisikal ya. Nah ini orangnya yang jago di sini. Kalau di honeypot si ini sih, si siapa? Sinambela. Siapa? Sinambela. Namanya siapa ya? Lupa gua. Joshua. Ya Joshua. Ini orangnya yang jago. Se-Indonesia loh, ini jago. Dia termasuk yang jagonya nih Joshua. Ini lagi ngapain? Ini bukan dia nih pasti. Ini orangnya masih muda kan, kelihatan masih muda banget. Joshua Sinambela masih muda dan dia punya alat banyak buat forensik handphone. Ya dari kerjaannya dia ngumpulin alat, ya akhirnya dia udah keren banget dia urusannya gitu ya. Jadi kalau udah sampai ke handphone, Joshua. Di Indonesia udah kelihatan orangnya karena orangnya dikit ya. Jadi kalau yang ini sih ini, kalau ini sih ini, gitu akhirnya. Nah ini kalau perlu ngerut Android bisa. Terus kita hands-on forensik pakai ADB, itu yang dilakukan juga waktu kita kemarin di ethical hacking ya. Oke. Nah terus kita naik ke atas lagi biar cepet. Forensik email ini kalau di kuliah jaringan saya biasanya suka ngajarin cara bikin server mail sama webmail. Server mail biasanya pakai postfix. Udah gitu kita bisa bikin POP3 sama IMAP pakai Dovecot, softwarenya Dovecot. Udah gitu pakai webmail. Webmailnya kalau zaman dulu kala kita makainya Squirrel Mail. Kalau sekarang kita pakai apa sih? Cube. Lupa. CubeNet atau apa lupa lah. Tapi nggak susah lah. Nah ini satu urusannya, kita harus ngerti protokolnya email. Kemudian kita hands on cara nyerang si servernya. Walaupun kalau sekarang kalau kita pakainya Gmail itu susah nyerangnya karena autentikasinya dia tambahin macam-macam di belakangnya, jadi susah banget tuh. Kalau kita spoofing mail servernya Gmail mateng lah, susah yang ini nyerangnya. Nah, mitigasinya juga diterangkan di forensik ini. Jadi kalau kita melakukan forensik, selain kita dapetin barang bukti, kita juga harus ngasih saran sih sebenarnya. Apa yang harus dilakukan supaya aman, supaya nggak bisa diserang lagi gimana. Salah satunya kalau di email kita pakai ini ya, private key, public key, enkripsi segala macam, pakai GNU PG yang kita pakai. Kira-kira itu. Oke, itu email. Log-lognya bisa dilihat di header mailnya bisa kelihatan mailnya lewat mana aja. Jadi ini diajarin pakai baca header email. Terus juga di postfix juga ada lognya di varlog mail apa-apa gitu ya, lupa. Jadi varlog mail kalau nggak salah. Ini nggak ada di komputer saya, yang ini nggak ada sih. Adanya di server. Oke. Terus yang lain lagi adalah SQL injection. Kalau ini kan di apa sih namanya? Di ethical hacking diajarin SQL injection banget ya. Nah, ini cara ngelihatnya susah-susah gampang karena database-nya biasanya nggak nyimpen datanya. Datanya nggak kesimpan bagus biasanya di database. Tinggal kita ngandelin lebih banyak ke intrusion detection system, si Snort, aplikasi Snort itu deteksi nggak serangannya, atau si aplikasinya itu sendiri. Misalnya itu aplikasinya aplikasi WordPress atau e-commerce atau apa, mudah-mudahan dia nyimpen di lognya dia. Jadi ini susah-susah gampang sih, SQL injection paling gampang sih kalau Snortnya kita install. Kalau yang lebih bagus lagi kita bisa nginstall WAF sih, Web Application Firewall. Jadi kalau ada WAF-nya ada lebih lumayan lagi. Nah, jadi kalau sampai level yang ini kita akan terbantu banget kalau si adminnya emang jago cybersecurity. Kalau si adminnya jago cybersecurity, dia banyak lognya, jadi sebagai forensik kita lebih gampang cari barang buktinya, gitu ya. Nah dari situ juga, dari barang bukti itu sebetulnya forensik salah satu bukan kesulitan ya, salah satu PR dari forensik juga adalah bikin skenario sih. Ini sebetulnya serangannya kenapa sih bisa sampai misalnya ini ada urusan apa, rebutan harta warisan lah, apalah. Nah itu skenario itu harus sampai dapat kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kan kita nggak boleh ini ya menduga.
Kita cuman waktu di pengadilan cuman nampilin bahwa kayaknya ini gitu. Ya kalau dari cerita kayaknya ini, cuman kalau kita cuman ngasih lihat, kami menemukan bukti ini, dikasih lihat bukti-buktinya. Nah itu juga tuh forensik seperti itu. Tapi nanti waktu ngasih lihat bukti, kita harus cerita ini terkait dengan usaha si ini melakukan apa gitu. Nah itu jadi skenario cerita gedenya, nyambungnya kemana gitu. Jadi forensik bisa sampai level itu ya. Oke. Kalau saya dulu di pengadilan sih cuman metadata yang dimainin. Ya lumayan lah, dapat duit 1 juta. Plat merah biasa, plat merah, rese. Forensik metadata ini doang, dokumen. Metadata kan ada di dokumen, ada metadata. Jadi itu dokumen ya. Ini urusannya lebih ke arah sini lah, ke arah data acquisition sistem operasi ya. Jadi salah satu forensik yang juga dipakai adalah metadata yang ada di dokumen. Bisa dokumen doc, bisa juga JPEG, PNG segala macam, semuanya ada metadatanya kan. Kita bisa main di forensiknya di sana juga bisa sih. Kalau yang sederhana, oke. Waktu itu sih urusan inilah, apa sih namanya? Pengadaan barang elektronik, itu aja sih. Pengadaan barang elektronik, udah gitu orangnya rada curangnya gini nih. Sebenarnya curangnya blow on sih sebenarnya. Kalau pengadaan barang elektronik kan harus ada beberapa yang ngasih penawaran gitu. Jadi ada 3-4 perusahaan lah yang ngasih penawaran lah. Ini perusahaannya sama semua 4-4-nya sebetulnya. Jadi ngasih penawaran perusahaannya sama. Dokumennya dirubah-rubah dikit. Dokumennya dirubah, misalnya nama perusahaannya, alamat segalanya berubah. Tapi penawarannya, ya angka penawarannya dirubah satu sama lain lah berubah. Tapi formatnya nggak beda jauh sih satu sama lain. Ya udah, si ahli forensik ini biasanya disebutnya kalau di pengadilan saksi ahli ya. Si ahli forensik ini harus membuktikan bahwa dokumen ini dibikin dari komputer yang sama atau sama lah sebetulnya. Ya udah kita ngelihat metadata aja sih. Metadatanya sama kebetulan. Selamat. Ya ini kebetulan metadatanya sama, ya udah silakan ambil kesimpulan lah. Gitu ceritanya. Oke, itu SQL injection tadi ya. Sekarang kita masuk ke command injection. Kita juga sudah melakukan ini di ethical hacking. Ini susah-susah gampang si command injection karena dia bisa bikin backdoor. Yang jadi masalah kalau kemarin kan di ethical hacking kita pakai MVivo ya. Nah kalau sampai backdoornya terbuat, si backdoor ini nggak nyatet di log, jadi lognya nggak ada nih. Nah pusing kepala ada lu bagian yang ini. Kita kepaksa harus buat dapetin datanya biasanya dynamic live di mesinnya langsung. Kita pakai PSAX, kelihatan service apa aja yang jalan. Terus kita pakai netstat, pakai sniffing apa segala macam buat dapetin bahwa dia melakukan backdoor apa segala macam. Jadi ini forensiknya command injection ya. Dari command injection ini ujungnya bisa bikin backdoor soalnya. Gitu. Ini ada mitigasinya juga diterangin. Nah ini kalau di kuliah ini kebagi dua ya. Ini bahasa Indonesia. Nah yang ini bahasa Inggris. Yang ada tulisan EN ini bahasa Inggris semua tuh. Cuman materinya kadang-kadang beda satu sama lain, bahasa Indonesia bahasa Inggris. Soalnya kan saya kalau lagi kuliah, lagi ngasih kuliah misalnya salah saya edit. Jadi kemungkinan yang bahasa Inggris yang editannya lebih bagus daripada bahasa Indonesia sih. Soalnya lagi ngasih kuliah salah gitu kan. Wah ini nggak bisa gini ternyata. Udah kita rubah aja. Ya udah. Kan maklum. Ini kuliah baru dibuat ini. Kuliahnya baru dibuat. Yang ini yang forensic backdoor via command injection. Yang ini lebih parah. Yang ini ya. Kalau tadi command injection aja. Kalau ini yang backdoornya. Oke, bagaimana forensic backdoor lewat command injection. Kemudian ini ada file system Linux. Ini yang ada, jadi kita bisa pakai DD buat cara menyelamatkan partisi ya. Kita bisa pakai DD buat nyelamatin partisi. Kalau dia, nah udah gitu setelah partisi selamatkan kita bisa undelete file. Jadi file yang terdelete bisa kita recover. Nah ini salah sih sebenarnya.
EXT3 Undelete tuh nggak ada kalau nggak salah. Yang ada cuma EXT Undelete aja. Jadi ini ada satu salah di sini. Ini harus diedit sih. Ya ini nanti sambil kuliah diedit-edit lah. Nggak sempet soalnya. Jadi jangan khawatir, saya biasanya sambil kuliah sambil benerin catatan. Jadi sebagian catatan ada yang salah-salah, ya udah dibenerin. Konsekuensinya soalnya sebagian ada yang salah juga sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, di sini ada terakhirnya ada mitigasi, gimana caranya supaya file system aman. File system aman yang paling aman adalah kalau si partisinya dienkripsi. Jadi ada, kalau di Ubuntu kan ada, di Red Hat juga ada lah yang mengenkripsi partisi ya. Cuman berbahaya banget itu, enkripsi partisi itu bahaya banget kalau sampai kita lupa password enkripsinya. Dan ini kejadian. Kejadiannya sama Kopassus lagi, parah banget. Jadi itu servernya orang Kopassus di encrypt, aman gitu, nggak bisa dibuka. File sistemnya kalau masuk harus masukin password dulu baru bisa akses ke file system. Udah gitu mereka lupa passwordnya apa. Udah gitu saya kenal Hinanto lah, namanya Hinanto, dia sersan mayor di Kopassus. Dia ngemail ke saya, Pono, ini gimana cara benerin nih, saya lupa passwordnya. Halah, saya juga nggak tahu, kalau udah itu nyerah. Jadi harus hati-hati banget mainan ini, karena kalau ini bukan forensik ya, ini masalah cyber security sih sebenarnya. Kalau sampai lupa, wah bubar semuanya. Yang masalah itu data di situ kan nggak bisa diselamatin, udah nggak bisa di recover, nggak bisa di undelete, itu nggak bisa itu. Jadi ya pusing kalau udah di password itu pusing. Ini beres ya. Jadi ini ada DD itu buat copy partisi, yang undelete itu buat undelete file. Oke, jadi demonya nanti kita bikin file. Biasanya saya demonya pakai flash disk sih. Jadi flash disk kita format pakai NTFS, kita format pakai ext2. ext2 agak susah. ext2 susah buat di recover soalnya, nggak punya jurnal. Jadi biasanya ext3 yang bisa di recover, ext4 bisa di recover. Jadi kita bikin file system, kita format pakai NTFS atau ext3 4, kemudian filenya kita delete, udah gitu kita recover. File delete-nya bisa balik lagi nggak? Yang ekstrim recovernya gini caranya. Si USB diformat dulu, dikasih filenya di delete, USB-nya partisinya di copy pakai DD. Jadi kita punya kopian partisi dari si flash disk. Pakai DD dapat partisinya, kemudian itu yang di recover dari DD-nya itu. Nah, itu bisa juga sih. Nah, ini seru nih kayak gini. Ini ngomong jujur dulu ya. Jadi waktu itu ada mahasiswa S3. Dia orang hukum. Jadi mahasiswa S3 hukum. Dia pengen belajar IT forensik. Terus Pono, bisa nggak diajarin? Ya udah, dia ikutan training. Udah gitu dia minta soal. Saya kasih soal lah. Yang saya kirim file image hasil DD ya. Ini image-nya tolong dibuka di forensik, filenya sampai keluar ke saya. Itu 2 tahun nggak keluar. Nggak bisa, dia langsung nyerah. Jadi ini gampang, cuman harus suka ngoprek ternyata. Jadi sebagian besar orang itu teori sih, suruh ngoprek stres. Jadi harus dioprek kayak ginian nih. Ngopreknya gampang juga sih sebenarnya, kalau dilihat baca gampang juga. Oh, kalau mau baca bisa di sini ntar. Ini masih belum saya bikin kebuka ya. Jadi ntar kalau mau baca bisa di sini sih. Salah. Masuk ke sini, terus forensik IT. Ini dia. Ini persis sama sih isinya. Jadi ini yang tadi ada di open course ada di sini sih sebenarnya. Keywordnya adalah forensik IT. Oke. Kalau kuliahnya di sini. Nah, di kuliahnya ada soal sih. Soalnya masih belum banyak. Baru 1000-an soalnya. Jadi harus saya bikin banyak lagi. Soalnya harus kurang banyak sih. Jadi nilai anak-anak bagus semua jadi akibatnya. Nah, yang forensik report sama yang kemarin ethical hacking report nggak beda jauh sih sebenarnya. Jadi kalau kemarin kan udah diajarin caranya, kita udah melakukan hacking, kita harus report seperti apa.
cara berpikirnya hampir sama, cuman kalau forensic report kita kasih laporan, kalau ethical hacking kan ngasih laporan bolongnya di mana aja. Kalau itu ethical hacking. Kalau forensic report, ini laporannya ditujukan ke pengadilan sih sebenarnya. Jadi kita harus bikin laporan buat pengadilan, kejadiannya kayak gimana, buktinya ini. Sebenarnya bukan kejadian gimana, kita lebih ke bukti ya, buktinya ini. Jadi kita kalau udah ngomong di level itu, jangan pernah mengarang. Kayaknya gini, sebaiknya jangan. Kalau udah di level itu sebaiknya cuman, oke, saya nemuin ini. Kenapa dan sebagainya, gue kagak tahu. Pokoknya gue temuin ini, udah gitu aja sih ceritanya. Kalau mau ditanya, ini apa hubungannya sama ini? Kayaknya gini. Tapi kalau dia tanya ya, tapi kita bisa ngira-ngira. Kayaknya si ini ngajuin apa kayak gitu, itu buktinya ini. Kita lebih ke bukti sih. Nggak boleh berasumsi ya, bener. Jadi nggak boleh berasumsi. Berasumsi urusan nyawa aja di situ. Soalnya itu kita dikejar udah, abis itu dikejar abis. Kata lu gini, wah kacau aja ceritanya. Jadi kacau kalau udah kayak gini, apalagi berhubungan sama pengadilan, sama penegak hukum, udah dah, parah dah. Udah gitu saya sering sakit hati sih sama polisi. Intinya sakit hatinya gimana? Mereka nggak punya ilmu, madatan duit ya, sukanya duitnya. Tapi nggak mau kerja, nggak punya ilmu, nggak mau kerja, maunya duitnya, repot dah gue, pusing kepala dah. Oke, itu sampai titik ini ADB udah. Nah, yang ini sisanya ini bonus modul aja sih sebenarnya di kuliah itu. Kita berapa latihan serangan forensik pakai Metasploitable. Oke, ini terutama urusannya buat MSF Venom dan teman-temannya. Terus kita juga pakai Nmap, kita bisa nyerang. Kalau Nmap kan biasanya buat port scanning aja. Nah, ini Nmap kita nyerang sih. Bisa nyerang Samba, file sharing, MySQL, SSH. Nah, ini MSF Console buat nyerang file sharing. Ini nyerang file sharing, yang ini buat nyerang usernya, loginnya, ini file sharingnya. Ini yang MSF Venom nyerang MSF Venom. Oh, ini dia udah ngulang. Oh, ini bawahnya yang ngulang. Ini terakhir MSF Venom. MSF Venom buat bikin itu ya, Trojan. Itu ya. Dan kita udah praktekan kan di ethical hacking. Nah, ini nanti kalau dari sisi forensik adalah bagaimana dapetin log-lognya sih. Kalau ada serangan, lognya kita ambil dari mana, log itu jadi barang bukti. Jadi sarannya kalau mau belajar sebetulnya mau nggak mau kita harus latihan serangan, kita nyerang dan kita cari lognya. Lognya kalau serangan ini kayak gimana sih? Kalau serangan ini lognya kayak gimana sih? Nah, kita latihannya di situ sih. Yang jadi masalah nih ya, yang jadi masalah seringkali waktu si admin mengaktifkan log, biasanya log ada kayak gininya nih. Ada minus V-nya, misalnya kita jalanin apa gitu ya, misalnya Apache. Biasanya suka dikasih minus V, V-nya bisa berapa biji gitu ya. Jadi ada minus V-nya. Jadi kalau kita, tapi ya, nanti masing-masing software suka beda-beda. Kalau di Linux seringkali pakai minus V dia. Nah, kalau minus V itu verbose. Verbose itu artinya gini, seberapa gampang dibaca lognya. Kalau minus V-nya banyak, dia makin lebih gampang lagi. Segala macam yang kejadian langsung dicatat sama dia. Jadi kalau minus V-nya banyak, dia akan nyatat berbagai kejadian yang terjadi. Kalau si adminnya males, nggak dikasih minus V. Nah, itu kita susah buat dapetin ininya, catatannya. Pusing kita. Jadi, ini sebagai latihan buat sebagai admin cybersecurity juga ya. Jadi gimana caranya kalau kita sebagai admin, kalau sampai ada kejadian, gimana caranya kita bisa dapetin log yang gampang buat forensik juga. Jadi ilmu itu, ilmu forensik ini dibutuhin kalau sebagai admin ya. Kalau kita ngerti forensiknya, kita sebagai admin langsung lebih hati-hati dan kita akan buka si lognya sebanyak mungkin. Konsekuensi yang terjadi kalau lognya gede, ya lognya banyak, lognya filenya jadi lebih gede. Itu aja sih masalahnya. Jadi kita harus nyiapin harddisknya lebih gede buat log dan sebagainya. Cuman kalau ada kejadian apa-apa jadi gampang ceritanya. Kita bisa forensiknya gampang. Kalau enggak, admin yang kena, lo hati-hati. Jadi kalau sampai ada kejadian, udah gitu kita nggak bisa buktiin, nah pening tuh admin.
adminnya bisa kena soalnya kasusnya. Gitu ceritanya. Beres ya. Serem-serem, ngeri-ngeri sedap gitulah jadi admin. Jadi kalau udah ngerti semua ilmunya, kita jadi lebih hati-hati sih. Sebagai admin kita hati-hati. Pentester juga kita jadi tahu, kita bisa ngasih saran seperti apa. Jadi ilmu ini semua harus nguasainnya lumayan semua. Semakin ilmunya dalam, semakin bagus kualitas yang kita kasih sih. Layanan yang kita kasih. Kan kita ngasih layanan. Pada dasarnya kita ngasih layanan sih. Nah, sekarang saya akan masuk ke report ya. Udah jam 6 aja. 30 menit lagi saya kasih itu ya. Ini saya belum bahas masih. Ini bahasnya ntar minggu depan ya. Minggu depan kita kuliah juga atau gimana? Libur atau kuliah? Saya sih nggak masalah, kuliah aja ya. Kalau yang mau libur nggak masalah. Saya akan kuliah. Tapi tergantung nih. Tergantung kondisi di sini. Misalnya kalau harus pergi kemana, ya udah ntar saya email. Kalau nggak ada kuliah. Kan ada 2 minggu depan yang tabrakan ya. Rada nggak enak. Soalnya tanggal Natal sama Tahun Baru tuh beda seminggu tuh. Oh iya, deketan ya Pak. Iya, dua-duanya dekat Selasa tuh. Dari November, Desember, nih kan. Ini Natal, ini 23. Natal udah kagok 24 nih. Terus satu lagi Tahun Baru tanggal 31, ini tanggal 30 kita ya. Pusing kepala dah lu 2 hari ini, 2 minggu depan ini. 2 minggu depan pusing. Minggu depannya lagi sih lebih oke. Tanggal 6-nya mudah-mudahan bisa. Makanya saya pengen tanggal 20 berapa tadi, 23 sama 30 saya ngasih kuliah. Soalnya tanggal 6 nih saya kagok nih kayaknya. Takutnya saya ada di Pariaman atau di Padang dan itu nginep di bukan rumah sendiri. Jadi agak susah ngasih kuliahnya tanggal 6. Saya pulangnya tanggal 8 ke Jakarta lagi. Jadi ini susah nih tanggal 6-nya. Makanya saya mau babat di tanggal 23 30 aja. Kalau bisa. Saya tadi direkam lah ntar yang pasti. Oke, lanjut ke urusan ini ya. Nah, salah. Sini. Oke, sekarang kita masuk ke report. Ini kalau ini saya buka nggak apa-apa. Yang tadi, kok jadi bahasa ini ya? Ya. Ini saya buka biar kebayang dalamnya seperti apa. Dan nanti kalau dilihat nggak beda jauh antara ini. Report forensik dengan report ethical hacking sama bikin buku sama bikin paper journal sama aja semua sih sebenarnya. Jadi ini nyambung sih sebenarnya ke buku ethical hacking sama aja. Nah ini sama aja kan, ada halaman judul, oke, ada daftar isi, oke, ini ada executive summary. Cuman bedanya kalau ethical hacking kan executive summary-nya ditujukan buat yang ngasih duit, pemberi kerja. Kalau ini executive summary-nya ditujukan buat hakim yang nanti mutusin perkara. Ini beda arahnya. Tapi sama aja, dua-duanya nggak boleh terlalu teknis karena orang-orang itu nggak ngerti teknis dan harus to the point, langsung ngasih tahu masalahnya di mana. Di pendahuluan kita bisa cerita juga tentang kasusnya seperti apa yang ada yang dari tim-tim yang lain dari penuntut apa segala macam kan mereka pasti bikin cerita ya. Kita ngambil dari situ. Kita nggak boleh ngarang. Jadi ngarang dari situ pendahuluannya. Nah yang ini ngambil nyolong. Kalau ada di media massa ya ambil di media massa lah ceritanya seperti apa. Jadi kita nggak terlalu ngarang di sini pendahuluan. Dan ini yang kita kerjain beneran dari prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan sama kesimpulan, rekomendasi. Ini yang kita kerjain benernya di sini. Oke. Sisanya sih biasa aja. Nah, kita akan masuk pelan-pelan ke masing-masing. Ini biasa, judul laporan biasa, nama pembuat laporan, jabatan afiliasi biasa, tanggal keluar, terus daftar isi, terus executive summary, ada temuan, kesimpulan, rekomendasi. Oke. Nah, di bagian pendahuluan, kita ceritain tentang kasus itu, tujuan forensiknya apa, ruang lingkup kerjanya seperti apa, metodenya. Itu, tapi ini bahasanya jangan terlalu tinggi dulu yang di sini ya. Nanti di bagian benernya boleh lebih tinggi. Soalnya si hakim mungkin akan baca dari sini kalau dia nggak ngerti ke pendahuluan. Kalau di pendahuluan udah mulai tinggi, dia akan baca ke belakangnya juga sih. Jadi yang ini jangan tinggi-tinggi banget, pakai bahasa manusia di sini ya.
Di sini boleh tinggi, bahasanya boleh ribet di sebelah sini. Oke. Nah, ini di sini adalah ada masalah disiplin sebetulnya. Ini penerimaan barang bukti harus ada tanggal, waktu penerimaan, kondisi barang bukti, langkah awal yang dilakukan, segala macam dicatat di sini. Dan ini adalah prosedur yang harus dilakukan sama semua ahli forensik. Dia harus nyatet tanggal, timestamp lah, kondisi barang, difoto kalau perlu. Terus langkah lain yang dilakukan seperti apa? Kita pakai DD, kita pakai difoto, terus screenshot segala macam dilakukan di awalnya. Dan ini barang buktinya nggak boleh hilang, barang buktinya harus diselamatin. Kalau flash disk ya flash disknya selamatin, hard disk harddisknya selamatin, laptopnya diselamatin, semuanya dipegang. Dan itu nggak boleh diproses. Jadi kita copy hard disknya segala macam, kita bikin DD, copy partisi, yang kita oprek partisi yang itu, yang kita copy tadi. Kopiannya yang dioprek. Aslinya nggak boleh disentuh lagi. Jadi kalau saya biasanya akan di copy 3. Barangnya diselamatin, di copy dulu, diselamatin barangnya, udah diem, nggak bisa diapain. Kopiannya di copy lagi, jadi kita punya kopian yang selamat lagi. Jadi ada barangnya, ada kopian harddisknya yang kita selamatin, di copy lagi, kopian ketiga ini yang baru kita babat. Gitu. Dan ini boleh kacau, bisa rusak segala macam di kopian yang ketiganya ya. Kalau yang kopian yang aslinya nggak boleh, gitu ya. Jadi ada barang asli, ada kopian asli, ada kopian yang buat diopreknya. Jadi punya 3 sebetulnya. Makanya kerjaan kayak gini mahal harganya. Nggak murah, sumpah kagak murah. Bisa 100 juta soalnya ya kayak gitu kerjanya. Dan itu nggak boleh hilang. Dan komputernya si ahli forensik nggak boleh sampai dicuri. Nggak boleh ada orang yang megang komputernya dia. Jadi biasanya dia akan password berapa layer. Passwordnya, kalau kita kan passwordnya cuma 1 ya buat masuk ke sistem operasi. Dia biasanya masuk, terus masuk bikin virtual machine, di password lagi di virtual machine segala macam. Gila lah kalau udah tahu caranya mah. Ngeri ngelihatnya, serem. Saya udah ngelihat soalnya, jangan khawatir. Saya udah ngelihat, wes, oke, itu kayaknya bukan tujuan hidup saya. Oh no, tujuan hidupnya bukan yang itu. Langsung gitu aja udah. Ya itu bagian lu aja dah. Bagi rezeki aja, itu bagian lu aja. Gue bagian yang lain yang lebih gampang. Ini barang bukti. Terus proses akuisisi. Kita harus jelasin metode akuisisi. Akuisisi itu dapetin data ya. Proses akuisisi gimana? Misalnya pakai ADB, misalnya pakai DD, misalnya pakai Andilate, pakai apa? Pakai software apa, dapatnya segala macam. Kalau log, misalnya ada log Apache segala macam, kita dapatnya kayak gimana? Semuanya harus diterangin di sebelah sini. Terus kita harus verifikasi integritas data hasil akuisisi. Kalau paling enak tuh pakai checksum ya. Kalau di DD itu harus ada checksumnya juga. Jadi ini harus checksumnya harus disimpan semua. Jadi waktu kita nyimpen data, kita harus nyimpen checksumnya juga. Supaya kita bisa nanti verifikasi integritas datanya. Ini masih sama nggak datanya? Berubah nggak? Bisa jadi berubah karena harddisknya rusak atau apa, bisa itu. Jangan khawatir. Oke. Udah gitu proses akuisisi udah diterangin di sini. Ini masih prosedur pemeriksaan ya. Ini panjang kayak orang tugas akhir loh, asli ini kayak orang tugas akhir. Akuisisi datanya sih seminggu. Nanti kita forensiknya bisa lebih lama, bulan forensiknya sih. Soalnya datanya banyak banget dan kita harus nemuin jarum di lumbung padi. Mampus lu, urusannya mampok di situ. Waktu analisa data, kita bisa analisa file system, analisa jaringan, analisa malware, segala macam. Jadi ilmunya banyak banget yang harus kita pelajari. Sebaiknya kita fokus sih. Biasanya orang-orang forensik dia fokus. Gue forensiknya forensik komputer, sistem operasi. Gue forensiknya forensik server. Gue forensiknya forensik HP, handphone. Jadi mereka rata-rata spesialisasi. Cuman kalau di Indonesia, apalagi di daerah, biasanya agak susah buat spesialisasi. Soalnya si pengadilan atau kejaksaan kan mikirnya lu orang forensik, lu harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya. Mati dah lu bagian yang itu dah. Jadi harus belajar semua sih. Tapi kalau di Jakarta bisa agak spesialisasi. Kayak Kalpin itu dia forensik
tapi dia forensiknya lebih di jaringan sih. Kalau Ruby Alamsyah, dia forensiknya lebih di forensik lebih komputer sama HP sih sebenarnya. Kalau yang HP banget Joshua Sinambela. Kira-kira kayak gitu. Jadi masing-masing punya ahlinya ya. Terus kita harus ngasih tahu tool teknik yang digunakan buat analisis. Jadi nanti buat meyakinkan kalau si apa sih namanya, si hakimnya mau ngedrill ke dalam, ini sejago apa sih ahli forensiknya, mereka bisa kayak gitu loh. Jadi kita posisi bukan orang yang tinggi, kita posisinya saksi dan bisa dihajar sama hakim. Hakim bisa ngehajar, hati-hati. Jadi kita harus benar-benar ngerjain kayak ujian sarjana aja sama. Kita akan dihajar sama hakimnya, di drill sampai ke dalam. Coba terangin ini, terangin gitu. Saya juga digituin juga, jangan khawatir. Ini kenapa kayak gini? Wah, mampus dah lu. Ini kok gini? Wah, tewas. Jadi ini harus serius ngerjainnya dan semua langkah harus didokumentasikan secara detail. Matang dah lu. Beres ya? Ini kerjanya serius sih. Ini kayak gini udah satu forensik, satu tugas akhir, kira-kira gitu dah. Nah, sekarang di hasil pemeriksaan. Ini kita nggak boleh berasumsi, kita harus fakta. Presentasikan data yang relevan dengan kasus. Oke. Jadi kalau datanya nggak relevan, buang. Jangan bikin ribut aja di situ. Jadi betul-betul data yang betul-betul relevan aja dimunculin. Ada file mencurigakan atau penting. Aktivitas pengguna yang tidak biasa. Ada bukti manipulasi data. Cara buktiin manipulasi data tuh gini. Tiap kali nge-save data, itu kan kelihatan sih sebenarnya. Oke. Apalagi kalau di-save di dua file yang beda, itu lebih enak lagi ya. Jadi itu harus ada buktinya. Ini kayaknya ada file sebelumnya di sini, namanya ini, filenya diganti sama ini, namanya ini. Nah, itu kan kelihatan. Kemarin ini semester depan, semester 8 tuh ada Pak Anggara akan ngajar. Kalau Pak Anggara itu pengacara dia, pengacara IT. Jadi nggak banyak pengacara yang ngerti IT di Indonesia, nggak banyak. Salah satunya Pak Anggara Suwahyu, dia akan ngajar. Ini dia. Dia teman saya sih, Suwahyu. Dia pengacara, ini dia orangnya. Dia pengacara dan dia biasanya di kasus-kasus yang terkait dengan dunia IT. Jadi dia juga yang terlibat di urusan undang-undang ITE segala macam. Dia termasuk yang otaknya di balik itu semua, gitu ya. Nah, Pak Anggara ini karena dia lebih orang hukumnya, cuman karena dia banyak terlibat di IT, dia ngerti urusan kayak forensik segala macam. Dia bakal insya Allah akan ngajar di ITTS semester depan, semester 8. Jadi ini bakal ada orangnya. Dan dia kemarin ITTS minta juga ngajar tentang apa sih yang dari pemerintah tuh, ketahanan, bukan ketahanan, kayak gitulah, kayak jiwa nasional apa lupa namanya kuliahnya. Dia juga ngajar itu sih. Dia juga bingung, gua harus ngajarin apa yang itu ya. Nggak tau lah, lu kan lebih ahli. Pusing deh. Oke. Wait, mana tadi? Ini ya. Oke. Jadi yang kasih lihat cuma file, aktivitas dari log ya, bukti manipulasi data, terus jejak digital. Oke. Kalau bisa divisualisasi untuk memperjelas temuan. Contoh visualisasi gini nih, contoh visualisasi. Misalnya, ini adalah forensiknya handphone. Di handphone itu ada log call. Jadi dia nelpon kemana aja, gitu ya. Berapa lama, kemana aja, atau SMS. Jadi kita bisa visualisasi dalam bentuk grafik, bukan grafik sebenarnya, graf itu hubungan antar node. Oke, dia bisa lihat, dia ngirim SMS ini ke sini, berapa jam kemudian atau berapa hari kemudian dia ngirim SMS ini kemana, bentuknya gambar. Ntar, biar kebayang, saya kasih lihat lah. Graph network. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kita bisa lihat,
orang ini mengirim SMS kemana, ini ngirim kemana, ini harus bisa digambarin kayak gini sih. Jadi kalau bisa visualisasi ini diperlukan banget supaya si hakim gampang buat mencerna. Soalnya jujur kalau bentuknya tulisan susah. Jadi apapun biasanya susah kalau bentuknya tulisan. Lebih gampang kalau bentuknya grafik. Gitu. Termasuk kalau kita belajar ya. Belajar itu lebih gampang pakai gambar daripada pakai tulisan sih sebenarnya. Saya bisa dulu, pada zaman dulu waktu masih SMA, dulu saya paling males sama pelajaran biologi. Itu males banget. Udah gitu gurunya jago nih. Si Bu siapa lupa, pokoknya guru SMA 3 lah dulu. Dia itu biologi dia bikin gambar bentuknya. Dari gambar ini ada apa? Vertebrata, invertebrata, terus ada tanaman juga dia bikin gambarnya, terus dari gambar itu dia kasih kayak peta dari ini biologinya ya. Itu nempelnya bagus banget sampai saya jadi jago waktu itu. Maksudnya lulus lah maksudnya. Ujian UMPTN-nya lulus lah kira-kira gara-gara itu sih. Karena gambar. Kalau kita tulisan susah buat ngapalin tulisan, mendingan gambar. Gitu ya. Dan itu akan nolong banget waktu kita buat laporan forensik. Nah, terus sudah temuan faktanya apa aja, terus kita analisa temuan. Kita interpretasi terhadap temuan fakta, hubungan antara temuan dengan kasus yang sedang diselidiki. Tapi ini bentuknya lebih ke perkiraan ya. Kalau fakta kan bukan perkiraan. Kalau ini kita ngelihat hubungannya dengan kasus yang diselidiki itu seperti apa, gitu. Kalau saya kemarin kan cuma ini doang, apa sih penipuan di pengadaan barang, LPSE. Ya udah gampang aja. Nih, waktu upload IP-nya sama semua nih. Dari file-file ini IP-nya sama. Jadi yang uploadnya sama nih, jamnya nggak beda jauh satu sama lain. Udah gitu dari dari metadata si filenya cuman sama semua. Filenya emang beda, dalamnya beda juga, nggak beda banget sih sebenarnya, cuma beda nama perusahaan apa gitu-gitu, tapi metadatanya sama, komputer yang dipakainya sama. Sudah beres, selesai, silahkan disimpulkan, cuma gitu aja sih. Kalau ono gampang kasusnya, kalau yang ribet mah ribet. Kalau yang seru dari si Pak Anggara tuh kemarin tuh gini kasusnya. Ada bukan anak sih sebenarnya, seumuran lu pada lah. Dia ngelamar ASN. Nah, udah gitu si ini cewek kalau nggak salah. Terus cowoknya jadi joki lah, kira-kira perjokian lah ASN. Ini joki, pokoknya nipuin dari sisi gambar segala macam, dari foto KTP-nya atau gimana lah identitasnya, dia jadi joki. Nah, udah harus bisa buktiin bahwa ini joki, yang bener, yang ini enggak. Tapi dua-duanya kena hukuman sih. Yang dijokin kena, yang jokinya kena, dua-duanya kena sih. Jadi nggak selamat dua-duanya sih. Jadi janganlah yang kayak gitu-gitu aja. Kalau kita udah ngerti hukum, kita mendingan kita cara lain yang lebih elegan. Nggak usah jadi joki-jokian kalau ketahuan sama resek. Nah, terakhirnya kesimpulan biasa, ringkasan temuan ini mah gampang sih, kesimpulan dari atas ya. Terus jawaban pertanyaan diajukan dalam kasus. Ini harus koordinasi sama kejaksaannya sih, sama penuntut dan sebagainya. Kita tergantung biasanya, si saksi ahli kan tergantung siapa yang mengajukan ya. Jadi saksi ahli kan diajukan. Bisa dari si korban, bisa dari si yang terdakwa. Terdakwa bisa punya saksi ahli juga, jangan khawatir. Jadi dari penuntutnya, korbannya apa bisa ngajuin saksi ahli gitu. Oke. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka biasanya punya pertanyaan buat kita. Saya juga biasanya kasih pertanyaan. Ono, silahkan jawab pertanyaan ini nih. Gue jawab tertulis dulu sih. Kita biasanya, jadi kita latihan dulu sih. Biasanya si pengacara akan ngajuin pertanyaan. Ono, silahkan jawab ini nih. Dah jawab ini. Gitu. Dan saksi ahli belum tentu. Jadi biasanya pengacara atau kejaksaan akan ngubungin kita calon saksi ahli. Terus dikasih tahu nih ada kasus seperti ini. Kita biasanya tektokan pakai Zoom atau apa. Udah gitu, ini ada kasus kayak gini. Kira-kira menurut Anda teknologinya apa nih? Gitu. Terus pertanyaannya kayak gini bisa dijawab nggak? Jawabannya tertulis nih. Ntar.
Mereka biasanya lebih suka pertanyaan-jawaban tertulis sih sekarang. Sekarang, dulunya enggak. Kalau sekarang tertulis supaya bisa copy paste masukin ke laporannya gampang. Gitu. Tapi belum tentu kita ditarik ke pengadilan langsung ya. Kalau di pengadilan udah habis jatah saksinya, ya udah kita nggak maju. Biasanya kayak gitu, kita jadi kayak saksi cadangan. Mereka udah nyiapin orang-orangnya, kalau dibutuhin maju. Kalau enggak, dia nggak akan maju. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kita harus jadi pertanyaan ini diajukan sama pengacara, sama kejaksaan, mereka akan ngajuin ini. Kalau saya biasanya nggak sama kejaksaan, saya biasanya sama pengacara sih. Karena soalnya kejaksaannya mungkin dia udah punya orang lagi yang lain, ya udah nggak masalah juga sih. Kita kan orangnya netral-netral aja ya. Nah, rekomendasi adalah apa yang perlu kita tindak lanjut dari hasil investigasi. Saran untuk pengamanan sistem ini mah lebih apa ya? Ini bukan bukti pengadilan sih sebenarnya. Ini secara tidak langsung mengatakan bahwa oke, ini ada masalah sih sebenarnya. Buat hakim nih, informasi buat hakim ini ada masalah, harusnya bisa lebih bagus lagi. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, kita perlu ngelampirin semuanya ya, barang buktinya harus dilampirin, screenshot, semuanya dilampirin, log aktivitas lampirin, pendukung lainnya, surat tugas, laporan hasil lab segala macam, daftar pustaka jika ada, selesai, habis. Yang penting juga adalah harus detail, akurat, bahasanya jelas, mudah dipahami, hindari istilah teknik. Oke. Harus objektif, tidak bias. Jaga kerahasiaan informasi positif yang ditemukan selama investigasi. Kerahasiaan informasi itu termasuk data pribadi ya. Apalagi ini misalnya ini masalah apa ya tadi, foto porno lah apa segala macam, itu nggak boleh kebuka. Kalau mau latihan nih, teknik buat latihan, teknik latihan, lu pergi ke toko handphone, beli dah tuh SD card, micro SD bekas, beliin, terus kita forensik. Wah, dapatnya lucu-lucu dah di situ. Cuman jangan disebarin, itu aja. Jadi saya ngelatih saya Kalpin ya. Yang ngelatih Ono tuh Kalpin yang tadi, nah ini dia, nih yang ngelatih, yang guru saya dia. Padahal dia umurnya 10 tahun lebih muda daripada Ono ya. Yang ngajarin dia Kalpin. Jadi caranya ngelatih Kalpin gitu, dia beli ke toko handphone, dia beli SD card, micro SD, terus forensik dah nih. Forensik dalam arti bukan langsung undelete ya, kita harus ngasih label, kita harus simpen, kita DD, kita apa, wah prosesnya horor dah. Jadi proses itu dijalankan di bawah bimbingannya dia. Tapi waktu itu orangnya ada berapa ya, 20-an lah kita, waktu itu kita. Saya yang paling senior lah, si Ono pasti paling tua kalau di situ, udah paling tua. Ini gurunya lebih muda, seru, gitu ya. Oke, udah beres. Coba di sini ada yang lebih detailnya sih sebenarnya. Tadi kan outline-nya secara umum ya. Ya, kalau nggak masuk sini aja dah. Masuk sini aja. Oke, kita back aja. Ini lebih kenceng. Ups, ini. Ya. Balik lagi deh. Ini forensik. Ini nggak bisa. Yang wiki saya yang ini dia lah, yang ini lebih gampang. Ini dia lebih gampang. Nah, ini tadi udah outline ya. Di sini ada prosedur pemeriksaan lebih detail sama hasil temuan lebih detail ada di sini. Coba kita lihat masing-masing, kita bahas. Rencananya mau ngajarin nulis buku minggu depannya, nulis buku ya. Jadi saya harus ngajarin nulis buku sama nulis paper jurnal. Bukannya apa-apa biar lu pada selamat. Kalau enggak bisa lulus jadi sarjana. Kalau bisa nulis bukunya tadi yang bayar 1 juta, tapi udah gitu untung. Tapi harus cari topik ya biar untung. Kalau enggak lu rugi 1 juta. Lumayan 1 juta duit. Oke. Alah, jatuh. Modem gue. Oke. Bentar. Masih belum.
Oke, sekarang ini udah yang tadi ya, sama aja ya, tanggal, waktu penerimaan, terus kondisi barang, misalnya rusak, retak dan sebagainya, hidup dan mati dicatat, terus langkah awal pencatatan rinci, merek, model, serial number, aksesori, fotografi, rekam video. Terus proses akuisisi bisa live acquisition, static, disimaging. Disimaging itu yang Dede ya. Wah, udah mulai diteriakin suruh buka puasa. Tar, minumnya dong. Oh, nggak berani ke atas nih. Saya di atas, ini gelap soalnya di luar. Pada nggak berani. Terus verifikasi integritas ada hash value sama checksum. Yo. Ya, bentar. 5 menit lagi. Oke. Hash value. Ya, 5 menit lagi. Wah, sudah dipanggil nih, kacau dah. Oke. Ini bisa dibaca untuk analisis datanya, bisa macam-macam, analisis file system, jaringan, malware, email, web history. Di log ya. Terus toolnya bisa macam-macam. Ini ada Ncase, FTK Imager tuh yang termasuk legend, banyak dipakai di Windows. Autopsy itu ada di Linux sama di Windows kalau nggak salah. Sleuthkit juga ada. Kalau berani pakai scripting, pakai Python sih. Ada di bukunya juga ada, bisa dilihat. Nah, dokumentasinya, laporan pemeriksaan, screenshot, log, sama chain of custody. Nah, udah mulai azan. Terus yang di sini hasil temuannya, file mencurigakan, aktivitas penggunaan yang tidak biasa, manipulasi data, nih, log file, modifikasi database, penghapusan data yang penting. Oke, penghapusan berarti kita harus recover data ya. Terus jejak digital. Terus kita analisa temuannya itu kira-kira pertanyaannya. Apa makna dari temuan fakta ini? Temuan ini dukung atau bertentangan dengan hipotesis awal? Terus apakah ada hubungan antara temuan satu dengan yang lainnya? Kesimpulan dari temuan ini, hubungan antar kasus. Gitu kira-kira. Contoh tulisannya kira-kira, temuan file ekstensi exe yang tidak biasa di direktori sistem bersama dengan akses login tidak biasa dari IP yang tidak dikenal menunjukkan adanya upaya untuk menginstalasi malware di sistem. Selain itu, jejak digital yang menghubungkan IP itu dengan server negara lain memperkuat dugaan adanya serangan cyber dari luar. Ini contoh kalimatnya, kira-kira gini contoh kalimatnya ya. Ya, udah gitu dulu deh. Udah diteriakin dari bawah. Berabe. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Jadi masih 2 hari sebelum libur kan ya. Kita kuliah. Oke, saya tutup, saya sekian dulu.